menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid, sehingga diharapkan murid menjadi menemukan potensinya untuk belajar secara aktif dan merdeka. Nah, guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia, peran guru saat ini yang pertama mendorong peningkatan prestasi akademik murid, yang kedua mengajar dengan kreatif, yang ketiga mengembangkan diri secara aktif. Nah, harapan dari adanya guru penggerak ini mendorong tumbuh kembang murid secara lebih holistik, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi dijelaskan di atas, ada 6. Yang kedua, guru menjadi coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Ini output dari guru penggerak yang diharapkan oleh kementerian. Nah, oke, langsung saya coba di rekrutmennya. Rekrutmen ini. Nah, nanti nah ini pendidikan guru penggerak di lingkungan G ini dilakukan dengan pendekatan andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa dan berbasis pengalaman. Ada 3 yang ingin dicapai. Yang ini saya coba strategi utamanya. Yang pertama sistem seleksi, kemudian kurikulumnya, monitoring dan evaluasi, kemudian pembelajaran efektif dan tim pendukung. Seleksi guru penggerak itu ada 3 langkah nanti, yaitu yang pertama administrasi, yang kedua seleksi praktek mengajar, yang terakhir adalah wawancara. Untuk detailnya, ini kerangka desain pembelajarannya nanti 70% itu belajar di tempat kerja, di komunitas praktek, 20% belajar dengan guru lain, yang 10% itu belajar dengan pendamping atau fasilitator atau pengajar praktek, kalau sekarang ada pendampingnya juga. Nah, untuk fokus utamanya itu ada 3 modul. Yang pertama modul tentang visi guru penggerak, paradigma dan visi guru penggerak. Yang kedua nanti tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Dan yang keempat refleksi dan dampaknya. Untuk penilaiannya nanti ada penugasan pribadi, kelompok, ada aksi nyata, ada refleksi dan umpan balik dari diri rekan sejawat, dari murid, kepala sekolah, dan aktor pendamping terkait kompetensi kepemimpinan. Nah, untuk daerah sasaran pada program guru penggerak angkatan 8 ini, angkatan 8, 9, 10 ini, itu untuk Kabupaten Malang, langsung saya skip. Kabupaten Malang ada di masuk daerah sasaran. Nah, oke. Nah, ini perjalanan guru penggerak itu yang pertama, jadi nanti dimulai dari bulan ke-1, nanti ada, kalau sudah lolos itu dia akan melakukan namanya lokakarya orientasi. Nah, orientasinya materinya tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai peran guru penggerak. Kemudian nanti ada pendampingan, kemudian ada lokakarya 1, pengembangan komunitas, ya. Kemudian ada modul selanjutnya tentang visi guru penggerak, budaya positif dan lain-lain, sampai nanti pada yang terakhir, yaitu jadi nanti
pada yang terakhir ini sampai ada lokakarya ke-7 di panen hasil belajar. Jadi saya ulang. Jadi tahap pertama itu tahap seleksi, itu yang di administrasi ya. CV, IC dan lain-lain. Tahap 2-nya nanti ini mengajar, wawancara. Tahap ketiga nanti pengumuman lolos seleksi, baru lokakarya dan selanjutnya. Nah, ini nanti materinya akan saya share juga biar cepat. Nah, ini adalah struktur programnya. Ini materi-materi yang akan diberikan di guru penggerak. Saya skip aja nanti. Nah, ini yang penting tanggalnya. Untuk sosialisasi itu diberikan bulan yang lalu informasinya. Sekarang ini adalah tanggal 1 sampai 30 September adalah seleksi tahap 1, yaitu registrasi, pengisian biodata, pengisian IC dan unggah dokumen. Ini harus sebelum maksimal tanggal 30 harus sudah selesai. Kemudian tanggal 1 sampai 31 Oktober itu nanti verifikasi dan validasi data pendaftaran. 2 sampai 4 November pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Kemudian tanggal 8 sampai 24 Februari November sampai Februari nanti seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Pengumumannya tanggal 27 sampai 28. Mulai pendidikannya angkatan 8 itu tanggal 4 April sampai 13 Oktober. Ini angkatan 8. Untuk angkatan 9 dan 10 akan menyusul, diinfokan menyusul. Jadi nanti Bapak Ibu yang mendaftar itu sekarang mendaftar di angkatan ke-8. Jadi terakhir tanggal 30, mungkin bagi teman-teman di sekolahnya yang memenuhi kriteria, jadi nanti ini kriterianya untuk peserta guru penggerak, syaratnya harus masuk di Dapodik, ya, jadi boleh guru swasta, boleh guru negeri, ASN maupun non-ASN, mulai TK sampai SMK, SLB juga bisa, yang penting memiliki SK mengajar, kemudian memiliki akun guru di Dapodik, jadi harus sudah di Dapodik, kualifikasi minimal S1, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, ya, jadi nanti ini 5 tahun. Yang terakhir ini, usia pensiunnya, jadi tidak kurang dari 10 tahun, jadi usia maksimal untuk mendaftar di guru penggerak 50 tahun saat registrasi. Jadi nanti ini syarat-syarat umum. Untuk kriterianya, jadi nanti akan ada kriteria seleksi, yaitu menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, dituangkan dalam RPP nanti, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, kompetensi menggerakkan orang lain, jadi nanti bercerita di EC itu, memiliki daya juang, ini yang penting, nanti bisa di saat wawancara ditanya itu biasanya. Dan memiliki kompetensi kepemimpinan yang bertindak mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti saat menulis IC usahakan pernah melakukan inisiasi program yang tidak disuruh tapi menjalankan, itu ada nilai positifnya. Kemudian memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri, dan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Selanjutnya memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai dengan kode etik, artinya kode etik guru. Oke, untuk pengajar praktek saya skip. Peran dan kriteria ini saya skip untuk pengajar praktek. Jadi fokus ke ini, aturan dan seleksi calon guru penggerak bagi peserta seleksi. Biasanya yang melanggar larangan itu biasanya langsung di-delete. Nah, ini apa? Kalau kewajibannya sudah, jadi mempersiapkan dokumen, mulai dari SK, dukungan, dan lain-lain, nanti bisa dilengkapi lebih teknisnya. Saya kirim YouTube-nya untuk cara mengisi CV dan lain-lain, kirim berkas, ini kewajibannya. Yang penting adalah ini larangannya. Nah, jadi dokumen yang diunggah ke SIM PKB itu biasanya sudah ditentukan formatnya, jangan sampai tidak mengunggah sesuai format. Kalau diminta PDF ya PDF, diminta JPG ya JPG, nanti itu tolong ukurannya biasanya ada sudah di sana. Kemudian mengabaikan informasi, tidak melakukan perbaikan berkas. Jadi harus sering-sering cek SIM PKB.
Kemudian mengisi IC dengan cara, ini larangannya, mengutip, menyalin jawaban dari sumber lain, copy paste, itu jangan sampai. Jadi yang tidak mencerminkan pengalaman pribadi. Jadi diharapkan IC-nya murni miliknya sendiri. Jadi tidak hasil copy paste orang lain. Merekam, menyimpan, nah ini larangannya nanti akan saya berikan. Nah, sekarang sanksi bentuk pelanggaran saat seleksi. Nah, ini nanti kita biasanya diminta mengunggah RPP. Nah, kalau dia tidak mengunggah, biasanya ya tidak, sudah otomatis tidak lolos. Artinya diskualifikasi biasanya gitu. Kalau peserta melakukan plagiasi, IC itu langsung didis, nggak lolos. Menyampaikan informasi yang tidak jujur saat wawancara, itu didis. Kemudian tidak menghadiri saat simulasi mengajar. Makanya ini berbasis aktif. Jadi kita harus sering-sering cek SIM PKB kita. Nah, ini angkatan 8 ini ya, jumlah guru penggerak yang ditargetkan adalah 20.000 untuk seluruh Indonesia. Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk pengantar diskusi malam ini. Monggo jika ada yang ditanyakan, ada mungkin yang tidak pernah ikut, tidak lolos, atau lain-lain, disilakan. Untuk sementara itu sebelum ke PPT selanjutnya. Monggo Bu Ayu bisa dipandu. Baik, maaf sebelumnya saya sempat keluar tadi. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini ada 3 ini ya, Pak. Kalau di layar saya ada 3. Mungkin dari Ibu Siti Hawa dulu, monggo. Langsung on cam dan on mic juga. Bagaimana Ibu Siti Hawa, apa ada di tempat? Oke, saya lewati dulu lebih dahulu. Mungkin kepada Bapak Firman Wahyudiansyah. Baik, terima kasih Bu Ayu. Mohon izin teman-teman. Selamat malam Pak Arifin. Selamat malam Bapak Firman. Ya, terkait dengan guru penggerak, saya tanyakan terkait dengan satu aja Pak Arifin. Kita ketahui bahwa setiap kegiatan pasti ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Yang kita ketahui bahwa sampai hari ini program guru penggerak ini sudah masuk angkatan ke-8. Pertanyaan saya, sistem dan cara evaluasinya bagaimana? Bagaimana efektivitasnya kegiatan guru penggerak ini? Jadi kalau programnya mestinya bagus, tapi apakah sudah tepat sasaran dan sudah sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk, karena tadi kan kalau jangan ketahui bahwa awal guru penggerak itu tidak ada tawaran untuk menjadi kepala sekolah, baru tahap berikutnya baru muncul itu. Artinya harapannya ke depan jadi lebih bagus lagi, karena dikader untuk menjadi seorang memimpin, gitu. Jadi pengelola, membuat ide, kemudian mampu membuat kolaborasi, mampu berkomunikasi dan macam-macam. Cuman pertanyaan saya, sistem evaluasinya bagaimana? Kalau tadi perencanaan ada, kemudian ada pelaksanaan, sudah dilaksanakan sampai angkatan ke-7 sudah, dalam memasuki angkatan 8. Kemudian yang tadi saya tanyakan terkait dengan evaluasinya Pak Arifin. Jadi jauh ini evaluasinya bagaimana? Apakah sudah tepat sasaran atau sudah sesuai dengan diharapkan Kemendikbud? Itu aja Arifin, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Firman atas pertanyaannya. Bu Ayu, ini ditampung dulu atau langsung kita jawab Bu Ayu? Lebih enak langsung jawab saja Pak. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Pak Firman tentang sistem evaluasi pelaksanaan guru penggerak. Yang saya tahu untuk yang saya rasakan, jadi kalau
secara nasional evaluasinya, mungkin nanti saya coba tanyakan langsung Pak ya. Jadi nanti ini saya secara nasional evaluasinya mungkin saya tidak bisa menjawab secara detail gitu ya. Tapi yang saya rasakan, jadi yang saya rasakan dan saya amati gitu ya, untuk dampaknya dari guru penggerak ini, dulu di angkatan 2 itu memang tidak ada iming-iming, jadi tidak ada iming-iming, itu tidak ada, nggak tahu kalau ternyata kalau ikut guru penggerak, punya sertifikat guru penggerak itu akan menjadi syarat menjadi kepala sekolah. Saya nggak tahu waktu itu, karena memang tidak ada. Tahunnya baru angkatan kesekian itu setelah muncul Permen tadi nomor 40 tahun 2021 waktu itu. Sehingga dampak positif yang saya rasakan, contoh di Kabupaten Malang, ini alumni guru penggerak yang dari SD yang selama ini kekurangan kepala sekolah itu bisa mengisi pos-pos itu. Cuman apakah nanti sesuai dengan kapasitas yang diharapkan di lapangan? Nah, itu yang kemarin sempat yang sudah melakukan evaluasi itu di Kota Malang. Di Kota Malang itu memberikan evaluasi bahwa alumni guru penggerak itu secara tidak langsung seharusnya masih ada penguatan lagi seperti diklat tambahan untuk manajerial. Itu evaluasinya kemarin. Jadi mungkin di angkatan baru ini sudah ada materi tentang manajerial. Jadi untuk menjadi manajer itu sudah dituangkan dalam, ada tambahan khusus materinya tentang bagaimana menjadi leader. Itu ada prakteknya. Sementara yang awal-awal dulu belum ada, Pak. Jadi itu evaluasi yang mungkin sudah ditangkap oleh kementerian, materinya sudah semakin dilengkapi, karena yang selama ini LP2KS yang menggodok calon-calon kepala sekolah itu kedepannya sudah tidak ada fungsinya, sehingga mereka diminta juga mungkin untuk digabung di situ memperbaiki materi-materi dan sistem di guru penggerak itu. Mungkin sementara itu Pak. Secara nasional nanti saya coba kalau ada forum saya tanyakan lebih detailnya tentang evaluasi kalau evaluasi materi kayaknya selalu dipantau, disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin seperti itu Pak Firman. Iya, terima kasih. Yang saya maksud bukan secara materi. Kalau materi kan bukan sudah standar dari apa yang direncanakan. Maksud saya pencapaian teman-teman yang menjadi guru penggerak itu Pak. Tapi cukuplah buat informasi sementara ini, dan mudah-mudahan ke depan memang, karena kan ini pendanaannya gede Pak untuk guru penggerak itu. Jadi harapan kita semua dengan adanya guru penggerak ini, ke depan pendidikan kita lebih bagus, itu yang diharapkan. Sehingga kalau konsep yang diharapkan dengan dilatih, ditata, kemudian diajak macam-macam yang diberikan, kalau kemudian hasilnya tetap tidak sesuai yang diharapkan, atau hanya sekedar tanda yang menjadi kepala sekolah. Tapi sekali lagi jangan benar bahwa untuk menjadi kepala sekolah bukan hanya kegiatan seperti ini, tapi dia butuh belajar manajerial gitu loh, belajar bagaimana menjadi kepala yang baik. Terima kasih Pak Rizwin, dilanjut. Oke, matur nuwun Pak Firman atas pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan ke Ibu Arista Novihana, monggo on mic dan on cam-nya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pak Arifin, mohon maaf sebelumnya, saya itu waktu di guru penggerak angkatan ke-5 sampai tahap wawancara dan lolos dikarenakan memenuhi standarnya, yaitu salah satunya di pengembangan diri terhadap orang lain. Nah, untuk di angkatan 8 ini atau tahap ke-8 ini, apakah bisa mencoba mendaftar lagi nggih Pak? Apa sudah tidak ada kesempatan atau bagaimana Pak untuk saya yang sudah pernah gugur di angkatan ke-5 waktu wawancara itu Pak? Dan begitu saja Pak, terima kasih. Ya, Bu Arista dari mana Bu? Saya dari Semarang Pak, tapi ngajar di Kabupaten
Semarang. Oh, di Semarang. Oh iya. Iya. Saya coba jawab Bu Arista. Jika tidak lolos di angkatan 5, kemudian mau mencoba lagi di angkatan ke-8, bisa Bu. Sehingga nanti waktu pendaftarannya dipilih, angkatannya itu kan ada pilihan itu. Pendaftarannya jangan milih yang angkatan 5. Kalau angkatan 5, diklik yang angkatan sekarang, angkatan 8. Terakhir tanggal 30 Bu. Bisa dicek SIM PKB-nya Bu. Bisa mendaftar lagi, dan jika memang ada kelemahan atau kekurangan waktu itu sudah tahu tentang menggerakkan komunitas, mungkin bisa Ibu berinisiasi di MGMBS sekolah, coba mengadakan kegiatan itu, didokumentasikan, diinisiasi, itu dilaporkan, kan masih ada waktu sampai tanggal 30. Atau mungkin sebelumnya sudah punya aktivitas apa di terkait, saya yakin setiap orang punya pengalaman dalam menggerakkan orang lain. Dan tidak harus banyak Bu, yang penting punya pengalaman itu, mengajak orang untuk ikut seminar, mengajak untuk yang positif itu termasuk menggerakkan. Mungkin bisa diceritakan yang real gitu. Jadi mungkin waktu wawancara bukan menjawab yang akan, tetapi saya sudah. Jadi itu nanti yang menjadi kata kunci Bu. Jadi saat wawancara nanti jangan bercerita saya akan ini, tapi saya sudah ini, itu yang penting. Mungkin itu Bu Arista. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak Arifin atas penjelasannya. Jadi masih punya kesempatan ya Pak di tahap 8 ini. Saya kira tuh sudah gugur 1 kali, berarti udah tidak bisa lagi, ternyata masih bisa. Masih bisa. Boleh nambah dikit Arifin? Monggo Pak. Iya, saya menambah aja Bu Arista terkait dengan komunitas. Sekedar informasi aja, kemarin saya ikut di kegiatan di Bali bahwa komunitas itu bisa komunitas sekolah, kemudian bisa komunitas antar sekolah, bisa komunitas antar daerahnya. Ibu bisa mengadakan kegiatan komunitas belajar di sekolah Ibu. Ini juga dinilai. Artinya kalau Ibu yang kemarin tidak ada bentuk komunitas, sekarang diadakan komunitas di sekolah, kemudian diajak belajar bareng-bareng, itu bisa jadi dinamakan komunitas. Atau seperti yang sampaikan Pak Arifin tadi, komunitas antar sekolah, MGMT, KKG, dan macam-macam itu. Ada juga komunitas antar daerah, komunitas yang diikuti oleh masing-masing daerah, yang namanya komunitas itu masing-masing daerah gabung di situ. Seperti minyak kami ini kan di Koperdi juga anggotanya se-Indonesia. Itu gambarnya Pak Arifin. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Firman atas tambahan penjelasannya. Nanti Bu Arista bisa langsung gabung di Pak Firman itu. Nggak apa-apa, nanti biar dikontak Pak, biar punya komunitas Pak. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin bisa di chat Pak, di chat sini Pak Firman linknya komunitasnya, biar yang tertarik bisa gabung. Monggo Bu Ayu, bisa dilanjut. Halo Bu Ayu, bisa dilanjut Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilanjut ke Ibu Menik Anggraini. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang besar. Assalamualaikum. Halo, kalau begini gimana Bu? Sudah. Headsetnya dilepas aja Bu, mungkin karena headsetnya Bu. Assalamualaikum. Kalau nggak pakai headset malah nggak ini Pak. Bisa sudah Pak, sudah Bu ini sedikit. Sudah jelas. Jelas, oke. Pak, saya seperti Bu Arista ikut angkatan di Wawancara. Saya dari TK Aisyah Malang. Saya sudah mendaftar di angkatan 5. Saya bukunya juga di wawancara. Sepertinya yang menjadi kelemahan saya waktu itu juga di komunitas Pak. Jadi saya menjawab dari pertanyaannya asesor, itu komunitas bukan di sekolah Pak. Kesalahan saya di situ. Jadi saya ditanya, Ibu itu ikut kegiatan komunitas apa yang bisa menggerakkan sekolah Ibu?
saya enggak, jawaban saya belum pasti gitu loh Pak. Jadi saya menjawabnya apa? Itu mungkin Pak yang menjadi dilema saya. Jadi untuk angkatan 8 ini saya mencoba mendaftar lagi Pak Arifin. Dari pengalaman saya yang angkatan 5 itu dan dari pengalamannya Bu Arista, jadi saya bisa belajar lagi gitu Pak. Sekarang saya masih proses pengisian isai Pak Arifin. Ya, mungkin itu Bu betul, bisa mendaftar lagi kan Bu ya. Jadi sudah, berarti kalau sudah bisa isi kan berarti bisa daftar lagi. Kemudian saran saya mungkin komunitasnya yang konkret, yang real, yang terasa manfaatnya terkait dengan peserta didik Bu kalau bisa. Yang ingin saya tanyakan, ini masih proses pembekalan yang lebih terfokus ketika saya nanti menjawab pertanyaan dari asesor itu, komunitas apa Ibu yang sudah Ibu ikuti? Malah saya jawab IGTKI, terus KKG. Mereka kayaknya belum bisa menerima gitu Pak. Bagaimana ya Pak Arifin? Mungkin Ibu fokus salah satu yang Ibu berpartisipasi aktif menjadi inisiatornya Bu. Jadi bukan peserta pasif, tetapi Ibu yang menginisiasi. Misalkan di salah satu apa yang paling Ibu di situ berperan, misalkan di KKG, Ibu pernah jadi inisiator program, mengadakan apa, mungkin itu yang ditulis Bu. Itu menggerakkan, itu sudah. Jadi fokus ke satu aja. Jadi tidak usah banyak-banyak komunitas, tapi yang betul-betul Ibu mempunyai inisiasi dan berdampak kepada orang terlibat dan mengalami perubahan. Contoh yang dilakukan Bu Sriani ini adalah sebuah perubahan yang besar. Di jam segini, malam minggu, banyak guru-guru hebat yang telah bergabung. Itu saya ini jadi semangat. Saya tuh kalau dari sisi capek, di Ampel Gading ke Malang itu 110 kilo PP setiap hari. Tapi karena melihat Bapak Ibu guru yang luar biasa, semangat itu muncul. Apalagi Bu Sriani yang adakan, usianya di atas saya dimintai tolong itu mau enggak itu enggak bisa. Jadi mungkin itu bisa diceritakan. Jadi yang membuat orang termotivasi, terinspirasi itu difokuskan di situ Bu Meni. Saya yakin akan lolos nanti. Yang penting fokus di satu aja, nggak usah banyak-banyak, tapi yang jenengan berkontribusi aktif. Gitu, Pak. Mungkin itu saran saya. Terus ini Pak, satu lagi ya Pak Arifin. Ketika saya menjawab asesor tentang penilaian pemudik juga, mereka kayaknya nggak bisa menerima gitu Pak, penilaian harian dari RPP yang saya sajikan. Oh, waktu praktek mengajar Bu? Praktek mengajarnya saya sepertinya lolos ketika interview. Oh gitu. Ketika ditanya ini Kenapa Bu Sri? Kayaknya kepencet ya, ada yang N. Iya. Yang mencet siapa ya Pak? Iya lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa keluar semua ini. nggak tahu. Nggak tahu gigi. Mungkin iya. Ingat saya enggak kok. Iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, kita tunggu teman-teman. Iya. Oke, siap. Saya chatnya di WA Pak Arifin. Biar semua. Iya, diam semua gigi. Tadi saya tidak tadi.
Tadi saya masukkan penyelenggara, ada Bu Ayu sama Pak Muslik. Mungkin mencet itu. Akhir panggilan itu tadi. Iya. Harusnya keluar dari panggilan. Iya, Iya. mohon maaf Bapak, tadi sinyalnya sempat hilang semua, HP saya juga ikut keluar. Iya, terlempar tadi Pak. Iya. Tiba-tiba terlempar tadi. Nggak apa-apa, pengalaman ini Pak Arifin. Oh, gitu. Bisa saya lanjutkan tanya jawabnya Bapak? Mungkin Lanjut. tadi masih ke Bu Meni Bu, yang Oh, pertanyaannya. masih belum. Monggo Bu Meni diulang tadi yang terakhir pertanyaannya. Yang kedua tentang penilaian itu Pak. Ketika saya ditanya asesor, ini setiap harinya setelah Bu Meni mengajar, penilaian apa? Metode apa yang Ibu lakukan gitu Pak? Dari FPP yang Ibu sajikan pada waktu simulasi mengajar. Ya saya jawab gini, Pak Arifin, Ibu ketika saya selesai mengajar, saya langsung memberikan ke murid-murid saya penilaian sesuai dengan karakter yang mereka serap dari pembelajaran saya, itu Pak. Yang mereka terima. Oh, mungkin ini Bu, yang diharapkan mungkin Iya, penilaian gimana Pak dimaksudkan Arifin ya? penilaian itu Apa ada ya, Pak, 3, ada assessment of learning, for learning, sama as learning. Jadi mungkin itu yang difokuskan saat penilaian harian kan tidak hanya sekedar di tengah-tengah anak ada kesulitan itu dengan bisa berkeliling mana yang cepat, mana yang mengalami kendala itu lewat lembar kalau bisa punya lembar aktivitas Bu untuk anak-anak itu kayak ya satu lembar yang bisa memantau pekerjaan anak-anak mungkin seperti itu bisa membantu pertanyaan asesor tadi sehingga anak yang kesulitan jangan dampingi yang sudah bisa dikumpulkan di kelas di kelompok 4 itu bisa juga seperti itu Bu. Mungkin iya mungkin jangan bisa menginisiasi jawaban seperti itu jadi tidak langsung semua di akhir tetapi saat proses berjalan kan ada pembukaan lah saat aktivitas inti pembelajaran itu kan anak-anak bekerja diharapkan seperti itulah saat anak-anak bekerja itu jenengan punya semacam lembar aktivitas yang bisa dikerjakan oleh anak sehingga kalau anak bisa selesai pada waktunya ya itu mungkin bisa dikumpulkan kalau anak yang tidak selesai ya itu perlu ada bahasanya tambahan mungkin seperti itu Bu di setiap harinya mungkin seperti itu yang bisa saya coba beri masukan mungkin Oke, Arifin, ampun nuwun sangat terima kasih. Bu Meni dari mana Bu? Saya dari TK Abang 14 Lawang Pak. Oh malah TK Aisyah. oke tetangga Bu saya Lawang, meskipun Bu Lawang Pak. oh Lawang Lawang Pak saya. oh Lawang oke ya siap Bu Oke. Oke, makasih semoga yang ke-8 lolos Bu. Oke. Amin Pak. Ampun nuwun. Monggo Bu Ayu bisa dilanjut Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rini. Saya lanjutkan ke Ibu Ropik Erna Iriaini. Monggo Bu Rini. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ropik. Sebenarnya saya tidak maksudnya umur saya katanya sudah expire untuk mengikuti guru penggerak. Apakah memang benar kan batasan untuk menjadi guru penggerak itu adalah di bawah 50 tahun. Nah, ternyata karena saya sadar diri bahwa saya sudah 50 tahun lebih 4 tahun, jadi ya tidak bisa ikut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya apakah guru penggerak ini apakah ada korelasinya dengan guru prestasi Pak Arifin? Jadi artinya bisa tidak misalnya
saling berkaitan, saling bersangkutan, saling membutuhkan lah seperti itu. Dengan seperti itu. Jadi saya sekarang ada di bawah Gunung Kelut, Pak Arifin. Saya malam mingguan di desa sekarang ini. Alhamdulillah ada koneksi internet. Jadi mungkin demikian Pak Arifin. Jadi pertanyaan saya seperti itu, apakah ada korelasinya antara guru penggerak dengan guru prestasi? Karena tadi Pak Arifin mengatakan bahwa sekarang untuk syarat jadi kepala sekolah adalah mengikuti sebagai guru penggerak. Jadi bagaimana sistem untuk pemilihan kepala sekolah berikutnya apabila seorang guru belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak? Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk Bu Ropik, selamat luar biasa Bu, usia 50 plus 4 masih keren. Tepuk tangan buat Bu Ropik, Bapak Ibu semua. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa, keren. Untuk yang pertama, memang peraturannya seperti itu Bu. Untuk usia dibatasi sisa masa baktinya 10 tahun untuk waktu daftar. Sehingga kalau regulasi yang sementara ini yang ada, memang kepala sekolah itu diambil dari alumni guru penggerak. Jadi harus, kalau tidak punya guru penggerak, berarti memang tidak ada kesempatan untuk berkarir di kepala sekolah. Tetapi kalau untuk seleksi guru prestasi, nah kebetulan ini tahun 2002 ini ada apresiasi dari kementerian. Itu bisa ikut Bu, tidak harus dari guru penggerak. Ini kemarin mungkin dari sekolah sudah share semua tentang apresiasi dari kementerian tahun 2022. Bisa ikut Bu. Seandainya nanti ada seleksi guru prestasi, boleh ikut Bu, tidak apa-apa. Tetapi misalkan nanti Ibu juara 1 di guru prestasi untuk menjadi kepala sekolah, karena regulasinya harus mensyaratkan punya sertifikat guru penggerak, mungkin juara 1 guru prestasinya itu digunakan bukan untuk menjadi kepala sekolah, tapi menginspirasi, memberi kebaikan buat sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Mungkin seperti itu Bu Ropik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Arifin. Semangat selalu. Siap Ibu. Saya juga terinspirasi dari Bu Ropik yang selalu semangat. Terima kasih. Moga Bu Ayu lanjut. Baik, terima kasih Bu Ropik atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke Ibu Siti Madina. Monggo Ibu Siti Madina. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Madina, asal sekolah saya SD Nurul Islam Yapi Sarmi, Provinsi Papua. Saya Bu, Pak, pernah ikut CGP Angkatan 5, dan saya jatuh di tes wawancara. Terus yang mau saya tanyakan Pak, Bu, apakah yang sudah pernah mengikuti CGP ada keringanan? Maksudnya ada beberapa teman saya beberapa kali tes, tapi gagal terus Pak, Bu. Terus yang kedua, kan di kabupaten saya ini, Sarmi, masuk di angkatan 10. Apakah batas pendaftarannya sama dengan angkatan 8, tanggal 30 September, atau diperpanjang lagi Pak, Bu? Terima kasih. Ya. Siapa tadi Bu Siti Mardiana ya? Madinah Pak, Siti Madinah. Siti Madinah. Iya Luar Pak. biasa dari Papua Bu. Iya Pak. Iya, Sama tangan buat Papua. Bu Siti Madinah. Dari Kabupaten Makasih, Malang Pak, bisa Bu. sampai Papua, wah keren. Ya. Ada tadi teman saya Pak yang share linknya, makanya kita ikut gabung. Iya. Luar biasa. Oke, langsung saya jawab Bu. Untuk di PPT saya itu tadi, untuk angkatan 10 dan 9 itu akan diinfokan lebih lanjut terkait pelaksanaan dan lain-lain. Tapi yang jelas untuk angkatan 8 ini pendaftarannya sampai tanggal 30. Tapi untuk memastikan, Ibu Siti Madinah cek di SIM PKB-nya Bu. Itu kalau sudah muncul ada pendaftaran di angkatan 10, dicoba aja, diklik angkatan 10, bisa enggak daftar di tanggal sekarang. Bisa langsung dicoba sekarang Bu, enggak apa-apa.
isi PKB-nya. Oh iya Pak, saya buka dulu ya, soalnya yang muncul cuma angkatan 8 Pak. Iya. Berarti belum Bu, kalau memang itu berarti nanti ada, pokok sering-sering cek isi PKB-nya. Oh iya Pak, Ya, makasih Pak. untuk wawancara, jika katakanlah waktu menjawab, mungkin saran saya isi yang Ibu tulis itu kalau perlu dicetak Bu, di poin-poin sehingga waktu menjawab itu berdasarkan apa yang Ibu tulis. Jadi nanti biar fokus, sehingga tidak masih ragu-ragu. Jadi waktu wawancara usahakan karena waktunya terbatas, sehingga kalau bisa punya poin-poin apa, misalkan komunitas apa itu sudah punya poin-poinnya, sehingga jawab berdasarkan poin yang diisi itu. Saran saya kalau perlu di print tidak apa-apa, atau ditulis tangan tidak apa-apa, akan lebih mungkin ingat. Mungkin seperti itu Bu. Untuk keringanan kayaknya nggak ada Bu, karena seleksinya nasional ini, jadi apa istilahnya, semua sama, jadi tidak ada kalau sudah pernah ikut kemudian ada keringan, kayaknya tidak ada. Jadi harus tetap semangat. Bu Siti pasti bisa. Kalau kita semangat pasti bisa. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya, sukses Bu. Iya Pak, iya. Monggo Bu Ayu. Iya Pak. Baik, saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, yakni Ibu Sariatun Sadia. Monggo Ibu Sariatun Sadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pertama, saya sangat buta mengenai guru penggerak ini, tapi saya sangat semangat mau mengikutinya, Pak. Jadi yang saya pertanyakan, pertama itu, saya sudah pelajari dari tadi bisa dimulai, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kan administrasi ya, Pak. Nah, jadi di administrasi tadi ada dibuat surat rekomendasi, Pak. Surat rekomendasi ini yang dimaksud dari siapa gitu, Pak? Nah, itu yang pertama ya, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, kalau ada Pak grup bimbingan untuk lulus guru penggerak, izin saya dimasukkan, Pak. Nah, yang ketiga, Pak, di sini saya mau sedikit tips atau kiat supaya bisa lulus. Jadi setiap langkah-langkah kelulusan untuk guru penggerak itu, Pak. Nah, itu saja dulu untuk sementara, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Utara Bu ya? Iya Pak. Wah, luar biasa, semangat Ibu. Langsung jawab. Untuk yang administrasi, saya izin share screen dulu ya. Iya Pak. Sudah kebaca Ibu? Sudah Pak, sudah saya screenshot tadi tuh, Pak. Oke ya. Oke. Iya. Jadi nanti rekomendasi itu ada dua Bu. Ada rekomendasi dari atasan, dari dukungan dari kepala Pak. sekolah. Rekomendasinya nanti bisa diunduh di waktu Ibu daftar, itu nanti di SIM PKB-nya, waktu daftar di guru penggerak, nanti ada unduhan. Jadi nanti disediakan di situ. Jadi Ibu download dulu, kemudian diisi, ditandatangankan ke kepala sekolah, kemudian ke rekomendasinya ke komunitas juga bisa. Terus kemudian fakta integritasnya juga sudah ada disediakan di sana di webnya. Itu nanti ditandatangankan baru diupload Bu. Jadi nanti yang dari kepala sekolah ya minta, kalau bisa nanti jangan sampai tanda tangannya kepala sekolah scan Bu. Jadi langsung asli, jangan sampai scanan. Jadi harus asli. Kemudian
Kalau bisa semuanya asli Bu, jangan sampai ada yang scanner. Mungkin itu Bu untuk yang rekomendasi. Kemudian untuk grup bimbingan apa namanya, lulus guru penggerak, ini saya belum tahu ini ya. Bu Sri nanti mungkin Kalau ada, tidak ada Pak. Iya, kalau iya, ini ada. kan masih di sementara, nanti tanggal 22 ikut lagi Bu. Ada Iya, ya. webinar tanggal 22 tentang tip dan trik lulus guru penggerak. Yang adakan Iya, adalah iya. Siameo kita di matematik. Kebetulan pematerinya saya dan teman saya, terus ada sambutan dari Pak Direkturnya, dari Siameo kita, sama dari BPGP Jogja, dari P4TK Matematika Jogja. Insya Allah tanggal 22 kemarin saya diminta untuk ngisi itu. Ya. Itu Pak sudah ada nanti linknya di PMM ya Pak? Ini kayaknya coba nanti saya coba komunikasikan apa di PMM atau belum. Kalau belum nanti coba saya tak kerjasama dengan Bu Sriani untuk difasilitasi, mungkin seperti itu biar masuk di PMM. Gitu. Iya Pak. Iya Pak. Yang lain untuk kiat-kiatnya Bu, jadi tulis apa yang Ibu lakukan. Jadi waktu diisi itu tulislah apa yang Ibu lakukan, tidak usah nyontoh, tulis yang sudah Ibu lakukan. Jadi lihatnya itu aja. Jadi nggak usah lihat contoh isinya orang lain, yang penting Ibu menulis sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Nggak usah lihat contohnya tulisan orang lain, nggak usah copy paste dari internet. Tulis aja, jelek nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan. Kan ada minimal sekian huruf, itu nggak apa-apa, nanti nggak harus selesai di hari itu. Tapi yang penting coba tulis dengan apa ya, dengan hati. Nanti akan keterima sampai di hati. Oh, ada seperti itu. Bukan copy paste. Ya. Oke, mungkin itu aja kiatnya. Ya, jadi nanti untuk wawancara dan yang penting sinyalnya dicari tempat yang bagus, Bu. Jadi nanti waktu tes wawancara, tes mengajar, cari tempat yang sinyalnya bagus. Kalau perlu, misalkan di Sumatera Utara yang paling bagus di pojoknya wifi-nya Telkom, ya nggak apa-apa ke Telkom. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin seperti itu triknya. Karena ini berkait teknologi juga. Ya. Iya. Terima kasih Bu Saryatun ya. Iya. Iya. Dari Sumatera Utara. Bu, keren. Semangat, semoga lolos Bu. Hebat. Sudah Bu? Oke Pak, terima kasih. Iya. Oke, monggo Bu Ayu. Baik, saya lanjutkan. Mungkin yang sudah bertanya bisa raise hand-nya ditutup. Saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, yakni Bapak Indradi. Ada Bapak Indradi, saya persilahkan. Bapak Indra, apa ada di tempat? Baik, saya lewati terlebih dahulu ya Pak. Saya lanjutkan ke Ibu Nek. Halo. Oh, ya, monggo silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bengkulu, Pak. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya udah kemarin ikut di angkatan 6, namun di seleksi tahap kedua gagal setelah tes wawancara. Jadi yang ingin saya tanyakan, trik-trik apa saja sih yang dinilai tentang tes wawancara itu? Karena tes mengajarnya lolos dan tes wawancaranya tidak lolos. Terus dalam kesempatan itu saya pernah memberikan teman saya tentang pengalaman-pengalaman mengajar, tetapi mereka itu lolos, tapi kok saya enggak gitu. Nah, dan seterusnya sesuai dengan Permen nomor 40 tahun 2021 itu katanya calon kepala sekolah ke depan harus guru penggerak. Apakah itu benar-benar diterapkan nanti? Apakah juga ada kebijakan atau politik di daerah gitu maksudnya? Dan yang ingin saya tanyakan, trik-trik atau hal apa yang harus dilakukan agar saya lolos di tahap angkatan 8 nanti gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mas Indradi dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ya. Luar biasa. Keren. Jauh-jauh bisa bertatap maya di Kabupaten Malang. Oke, yang pertama,
untuk kepala sekolah berdasarkan regulasi memang harus punya sertifikat guru penggerak Pak Indra ke depannya. Jadi kalau tidak punya tiket itu tidak bisa. Sehingga meskipun di daerah ada bahasanya politik daerah, tetapi syarat guru penggeraknya harus tetap ada. Kalau nggak punya nggak bisa. Tapi biasanya kan ada peralihan, jadi sampai belum ada guru penggerak itu ada diisi yang sudah ada. Yang sudah ada itu artinya ya yang sudah menjadi kepala. Kalau semua sudah habis, bisa diambilkan dari guru penggerak di lintas kabupaten, Pak. Bisa lintas provinsi, seperti itu nanti untuk teknisnya. Kemudian untuk trik lolos wawancara, Bapak IC-nya itu kalau bisa poin-poinnya ditulis sehingga saat menjawab itu tidak jauh keluar dari yang Bapak tulis. Dan hindari kata-kata akan, karena kalau akan itu sesuatu yang belum dilaksanakan, tapi telah. Jadi namanya biasanya kan ditanya apa yang sudah dilakukan, saya akan, karena kita nggak nyadar gitu. Itu dihindari kata-kata akan, sehingga di IC tulislah yang sudah betul-betul dilakukan, yang sifatnya menggerakkan dan betul-betul perubahan itu terasa oleh lingkungan kita, oleh sekolah kita, oleh teman-teman kita. Mungkin bisa ditulis dengan dengan lebih detail gitu Pak Indra. Mungkin tipsnya itu saat wawancara. Jadi tidak menjawab di luar yang sudah ditulis gitu. Mungkin itu Pak Indra. Ya, terus ini yang kita tanyakan Pak Arifin ya. Terus tentang RPP. RPP kita itu yang kalau realnya sebenarnya di lapangan kan sekitar misalnya 3 jam pelajaran. Ya. Sedangkan yang diminta sekarang ini kan cuma 10 menit itu. Itu bagaimana? Apakah yang terpanjang itu apakah yang cukup 10 menit itu RPP yang kita paparkan? Iya, 10 menit Pak. Jadi di petunjuknya itu yang RPP yang 10 menit. Oh iya, dan itu sudah mencakup pendahuluan, inti, dan penilaian. Itu kalau bisa Bapak simulasi betul sebelum ada penilaian itu. Mungkin seperti itu saran saya. Dan cari tempat sinyal yang bagus, kemudian kan ada ketentuannya 80% harus nampak, dan lain itu harus uji coba. Jadi nggak langsung mendadak gitu. Kalau bahasa Jawanya mendadak. Jadi langsung saat itu harus uji coba dengan teman. Teman mungkin bisa menilai apakah waktunya tepat. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 10 menit. Mungkin seperti itu saran saya. Tipsnya jadi harus latihan. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga lolos Pak Indra. Iya, terima kasih. Monggo Bu Ayu. Baik, saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, yakni Ibu Neri Fitria. Ibu Neri Fitria, apa ada di tempat? Ya, terima kasih Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Sri? Ibu Ayu. Iya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Kabupaten Pesisir Selatan sih Pak, di Provinsi Sumatera Barat. Halo? Ya. Halo, ya. Dengar Pak. Ya. Jelas Bu. Iya. Nah, di sini saya menanyakan, saya kan nih baru memulai nih Pak, mau mendaftar CPG ini gitu kan, CGP ini Pak gitu. Nah, saya ingin tanyakan nih Pak nih, di pengisian esai sih gitu kan, apa yang harus difokuskan dalam mengisinya gitu Pak. Setelah itu, dan RPP yang dibuat itu, apakah RPP yang untuk ditampilkan dalam simulasi 10 menit, atau RPP yang kita ajarkan gitu Pak. Gitu. Dan selanjutnya dalam tes wawancara, apakah yang esai itu yang akan ditanyakan lagi oleh asesornya gitu Pak ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Jadi dari sumber Ibu Neri Fitria ya. Yang pertama untuk esi fokusnya di mana? Sesuai dengan pertanyaan di isinya Bu. Saat misalkan diminta menceritakan motivasi ikut, maka fokus di motivasi ikut. Tunjukkan bahwa Ibu ikut itu betul-betul dari dalam diri, bukan bahasanya atas perintah atau apa. Itu akan mungkin nilainya lebih positif. Itu
Jadi fokus sesuai dengan pertanyaan. Kalau diminta menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan, ya mungkin fokus di situ. Disesuaikan dengan pertanyaannya, karena isinya banyak kan gitu. Kemudian yang kedua, RPP yang 10 menit Bu, yang diminta. Jadi nanti Ibu membuat RPP yang diunggah itu 10 menit sesuai dengan petunjuknya yang di situ. Itu pun kalau sudah lolos tes administrasi kayaknya untuk nanti untuk RPP nanti di kolom isian, kalau memang ada RPP biasanya diminta untuk mengunggahnya di berbagi Bu, tidak di situ, tidak di SIM PKB itu hanya linknya sudah atau belum di berbagi di Kemendikbud berbagi. Mungkin itu. Jadi RPP-nya yang 10 menit tapi sudah mencakup pendahuluan, inti dan penilaian. Untuk tes wawancara, betul. Jadi yang Ibu tulis itu yang akan menjadi fokus pertanyaan di wawancara. Mungkin seperti itu, dan mungkin itu yang Ibu mungkin bisa menuliskan biar tidak lupa apa yang ditulis di isian. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Ini saya bertanya kepada Ibu Siti Madina, ingin bertanya kembali atau memang resennya belum diturunkan, Ibu? Minta maaf, lupa turunkan, Bu. Oh iya. Kalau gitu minta maaf, Pak. Mau tanya, Bu, apakah webinar ini ada sertifikatnya? Soalnya saya kan lagi ngikuti PPG Daljab nih, terus untuk menunjang UKIM. Jadi mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya. Apakah aplikasi ini bisa digabungkan? Ada Ibu. Monggo Bu Sriani. Iya. Ibu ngisi link daftar hadir, itu nanti langsung sertifikat ngelink ke email Ibu. Daftar hadir sudah ada di chat, Ibu isi, nanti setelah diisi langsung ngelink ke email, maka sertifikat akan muncul. Gitu ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Lanjut, Bapak. Mungkin saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, yakni Ibu Eli Fauzia. Kepada Ibu Eli, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Akbar Sotin, Pak Didin, Senggalu. Nggih, siap Bu. Sugeng dalu, matur nuwun. Habis lembur Bu ya? Ngapunten tidak bisa nyalakan kamera Pak, karena ini tadi ada trouble error. Nggih, nggak apa-apa. Izin bertanya ini Pak, pertanyaan yang pertama, apakah komunitas yang dimaksudkan tadi itu yang dibahas tadi ya Pak, harus ada komunitas yang jelas, itu boleh harus yang masih diikuti saat ini, masih aktif dijalani, atau yang sudah terlewati itu boleh gitu Pak, maksudnya harus yang masih aktif diikuti. Bagaimana jika yang sudah terlewati itu, apakah boleh gitu Pak? Terus pertanyaan lagi Pak, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam tes mengajar itu Pak? Tes mengajar selain RPP 10 menit itu, apakah ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan Pak? Terus ini saya mau Pak, apakah memang guru penggerak setelah lolos atau setelah selesai arahnya untuk
menjadi kepala sekolah saja. Seandainya ini gitu namun Anda, seandainya saja cuma opsi saja Pak. Wajib harus jadi kepala sekolah itu seandainya tidak itu berarti apakah tidak boleh gitu Pak? Atau memang arahnya memang harus seperti itu? Terus yang terakhir tentang RPP 10 menit tadi Pak. Saat ini kita kan ada peralihan kurikulum ya Pak ya. Kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. RPP yang 10 menit itu apakah harus kurikulum Merdeka ataukah kurikulum yang saat ini sedang kita jalani di sekolah kita, misalnya sekolah kita kebagian kurikulum masih K13 gitu Pak, ataukah harus kurikulum yang baru. Sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eli, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk komunitas, lebih baik komunitasnya itu komunitas yang masih dijalani. Seandainya dijalani itu keterlibatannya tidak maksimal, artinya hanya sebagai anggota, tetapi yang komunitas yang lama itu itu terlibat aktif dan memang berkontribusi, tidak apa-apa diceritakan yang lama, boleh. Jadi dipilih yang dengan terlibatnya paling aktif di situ, paling berdampak terhadap perubahan teman-teman, terhadap perubahan lingkungan, mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua, untuk hal waktu tes mengajar yang perlu disiapkan ini terutama misalkan kendala-kendala yang tidak kita duga, misalkan harus on cam, sementara ada gangguan tidak bisa on cam, itu menjadi penilaian juga, sehingga nanti waktu tes mengajar itu betul-betul mencari tempat, mencari sinyal yang bagus, Bu. Mungkin itu. Selain itu biasanya identitas ditanyakan. Kadang KTP atau apa itu disiapkan, Bu, waktu tes itu. Kan ditanyakan KTP-nya mana untuk menunjukkan identitas, biasanya seperti itu. Yang ketiga, arahnya memang regulasinya seperti itu, tetapi tidak semua nanti, karena kan juga boleh ke pengawas, boleh ke kepala sekolah atau penugasan lain. Artinya tidak harus. Tapi jika memang oleh oleh dinas memang diminta karena kebutuhan, ya nanti itu bisa bisa dikomunikasikan, Bu. Seandainya memang fokusnya ingin tidak kepala sekolah tapi ingin di pengawasnya, boleh, Bu, tidak apa-apa. Kan boleh memilih seperti itu, atau ingin aktif di mengajar saja. Saya pikir itu punya hak, tidak apa-apa, Bu, itu. Yang keempat, untuk RPP yang dijalani aja, Bu, yang jenengan jalani sekarang. Jadi kalau jenengan sekarang ngajarnya di K13, ya sudah di K13, tetapi tema-temanya menyesuaikan dengan yang sudah diberikan di petunjuk di SIM PKB atau waktu pengisian administrasinya. Mungkin seperti itu, Bu Eli. 4 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Bu Ayu mungkin di chat kayaknya ada pertanyaan juga, Bu Ayu. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Cutrahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh, tepatnya TK Islam Muda Putu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Maaf Pak, untuk PLT Kepala Sekolah bisa ikut guru penggerak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, kira-kira untuk PLT Kepala Sekolah bisa atau tidak untuk ikut guru penggerak? Oh iya. Bu Cutrahma ini sudah punya nomor induk kepala sekolah belum ya? Halo Bu Cutrahma. Ibu sudah kepala sekolah nggih? Belum, Pak. Oh, belum kepala sekolah. PLT. Oh, bisa Bu, kalau belum punya nomor induk kepala sekolah bisa ikut, dicoba aja Bu di SIM PKB-nya. Bisa Ya, ikut. Pak. Ya, Ya. Pak. Jadi nanti
diikuti aja apa yang diminta sesuai. Yang penting dokumen-dokumennya disiapkan. Kemudian kalau PLT mungkin nanti atasan langsungnya mungkin bisa ke tentisnya dinas untuk merekom, bisa Bu, tidak apa-apa. Ya. Makasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Saya pernah ke Aceh Bu tahun 2000 Bu. Kemana? Di mana Pak? Di Lokna Bu, di pantai Oh, Lokna. Lokna, Iya. ya? Iya. Banda Aceh ya? Iya, Banda Aceh betul. Iya. Waktu masih mahasiswa Bu. Iya Pak. Indah dan cantik kotanya. Di SK kepala sekolahnya Pak pakai SK PLT aja ya Pak ya? Bisa? Yang di waktu untuk isi data tuh, untuk yang di-upload tuh. Iya. Boleh enggak apa-apa diisi PLT kepala sekolah, enggak apa-apa. Iya, Kan yang penting belum punya nomor induk kepala sekolahnya. Belum Pak. Iya, enggak apa-apa Pak. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, ini pertanyaannya tidak ada lagi yang raise hand atau ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kayaknya cukup ini Bu Ayu. Sudah oh ya, untuk link materinya nanti saya kirim ke grup aja Bu Sri nggih? Siap. Di grup komunitas atau saya kirim di chat sini Bu? Di grup komunitas boleh, kalau di chat bisa, di chat enggak apa-apa Pak. Barangkali ada yang tidak masuk di grup. Oke. Oh ya, nggih, sebentar saya kirimkan di chat aja kali. Di chat sudah tidak ada yang tanya Bu Ayu? Tidak ada. Kalau saya lihat belum ada. Tidak ada, iya. Mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini untuk mengisi link daftar hadir. Nanti otomatis sertifikat akan terkirim di email masing-masing sesuai pengisian. Ada sertifikat ya, Wek? Dalam Ibu Siti, monggo kalau ingin bertanya. Iya. Apa bedanya guru penggerak dan pengajar praktik? Kalau untuk guru penggerak, saya memang sudah tidak bisa, sudah di atas, sudah kurang 6 tahun pensiun. Tapi kalau untuk pengajar praktik kayaknya masih bisa. Terus itu bedanya ada di mana? Oh, gitu. Bu Siti dari mana, Bu? Saya dari SMP 3 Jabung, satu atap Kabupaten Malang, Pak. Oke, siap Bu Siti. Bedanya guru penggerak dengan pengajar praktek. Kalau pengajar praktek itu mendampingi guru penggerak Bu tugasnya. Jadi mendampingi, nanti kunjungan ke sekolah, menjadi pendampingnya guru penggerak. Sebentar saya share sebentar. Nah, ini perannya Bu pengajar sudah bisa terbaca Bu? Iya. Ini memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan. Jadi nanti guru penggerak itu setiap 1 bulan itu dikumpulkan di tempat tertentu. Kalau dulu karena masih anggarannya pesertanya masih sedikit, ditempatkan di hotel. Kalau mungkin sekarang karena
kuantitasnya banyak, tergantung di penyelenggaranya, ditempatkan bisa di sekolah, bisa di hotel, itu tergantung ini memfasilitasi lokakarya, jadi menjadi pendampingnya. Kemudian berbagi praktek baik, jadi mungkin pengajar praktek itu memberikan inspirasi apa kepada guru penggerak, ini mengevaluasi dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak, memfasilitasi proses refleksi rencana tidak lanjut peserta, membuat laporan capaian perkembangan guru penggerak. Ini tugasnya pengajar praktek, Bu. Ini. Jadi bedanya kalau guru penggerak itu full melaksanakan rangkaian dari kurikulumnya guru penggerak, tapi kalau pengajar praktek tugasnya hanya ini, memfasilitasi, membuat laporan perkembangan, membuat tindak lanjut proses refleksi dan rencana tidak lanjut peserta, mengevaluasi umpan balik dan sebagainya. Hanya sampai di sini, Bu. Tidak mengerjakan tugas-tugasnya, tidak melakukan aksi nyata, tidak tugasnya lebih ringan daripada guru penggerak. Mungkin seperti itu, Bu. Bedanya. Terima kasih, Pak. Iya, nggih, sami-sami. Ini ada yang bertanya, Pak, untuk materinya nanti dikirim lewat apa, Pak? Oh, ini saya kirim ke Bu Sri aja ya. Sebentar. Biar Iya, Pak. biar Dikirim di dimasukkan. WA, kita masukkan. Saya kirim ke WA. Bu Sri. Bentar. Tunggu 1 menit. Tapi ada yang tidak masuk di grup WA itu katanya, Pak. Oh gitu ya. Nggih. Ibu masuk saja, Bu, lewat Nanti PMM, bisa Bu. diberi nomornya Bu Sri aja, enggak apa-apa, Bu Sriani. Di nomornya jenengan di chat biar disimpan, nanti dikirim lewat situ drive-nya enggak apa-apa. Dan jenengan materinya. Iya. Ini ada pertanyaan, untuk pengisian daftar hadir, boleh pakai email apa saja, Bu? Yang istilahnya yang bisa dicek segera mungkin untuk sertifikatnya. Mungkin masuknya lewat email pribadi, Bu. Jadi ngisinya juga email pribadi begitu. Kalau masuk lewat email belajar, ya langsung lewat email belajar. Ini saya kirim link YouTube untuk tentang mendaftar di guru penggeraknya. Sudah saya kirim ke Bu Sriani materinya? Ya, bentar, Pak. Saya WhatsApp-nya Sudah nyampe, Bu? di HP-nya saya update di laptopnya. Maaf. WhatsApp-nya di laptop masih saya update. WhatsApp-nya saya update dulu, habis ini saya kirim. Nanti kalau Abah Umar, WA saya, materinya saya japri khusus Abah Umar. Iya. Ini tadi nggak nyambung soalnya WhatsApp-nya. Dan teman-teman, Bu. Lanjut dulu, nanti lain-lain, Pak. Nggak apa-apa. Sampun, Bu Ayu. Kayaknya sudah... Baik, mungkin sebelum saya tutup, bisa on cam semuanya untuk foto bersama. Atau ini bisa email saya, nanti saya kirim materinya bagi yang mungkin WA Bu Sri belum dijawab, bisa ke email saya bisa. Iya, gitu juga bagus, Pak. Nah, emailnya saya tulis di chat. Itu ada yang tanya, Bu Ayu.
Baik, saya hitung. Dalam? Masih ada yang tanya di chat. Sepertinya di chat ada yang tanya. Coba. Sambil ambil foto ya Bu Ayu ya. Oh, ini ada. Iya, dari Ibu Lovita Laili. Pak, saya sebelumnya pernah salah mendaftar menjadi pengajar praktik, sudah mengisi 90%. Lalu saya riset dan mendaftar guru penggerak. Pertanyaan saya, apakah saya yang mengajar 5 tahun ada kemungkinan bisa lolos pengajar praktik, Pak? Sama dengan saya dulu, Pak. Masa sisa masa ini tinggal 5 tahun gitu, Bu. Ini Bu Ayu. Ini pertanyaannya hanya yang mengajar 5 tahun. Ini antara 5 tahun baru mengajar atau masa jabatannya kurang 5 tahun saja. Iya, ini kepada Ibu Lovita bisa langsung on mic Iya, saja, Pak. monggo, Bu. Ya, izin. Monggo Bu Lovita. Saya honorer sudah mengajar 5 tahun maksudnya, Pak. Maksudnya kan belum terlalu, mungkin pengalamannya tidak terlalu banyak. Maksudnya apakah mungkin saya bisa lolos menjadi pengajar praktik begitu, Pak? Oh, itu kalau masalah yang penting minimalnya terpenuhi tidak ada kaitan, Bu. Yang penting minimal di ketentuannya terpenuhi tidak ada masalah. Yang penting Ibu cara menuliskan dan meyakinkan asesor waktu wawancara, waktu data itu betul-betul valid. Saya yakin bisa lolos, Bu. Optimis, Bu. Lolos nanti. Oh ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan waktu. Semoga bermanfaat untuk kegiatan malam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Saya hitung sampai 3 ya, Bu. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Maaf Putri, itu tadi saya ada nomor WA saya, bisa tolong dimasukkan ke grup. Ibu Siti Madinah dari mana dulu, Bu? Dari Kabupaten Sarmi, Bu, Provinsi Papua. Ya. Ibunya Pak. Di sini ada yang saya pegang itu ada yang Kabupaten Malang sama ya dari Kabupaten Malang. Mungkin kalau memang meminta untuk materi bisa untuk email ke Pak Arifin. Atau Ibu buka PMM, nanti ikuti di sana. Di sana ada WA-nya, Bu. Ada link WA-nya, Bu, lewat PMM, Bu. Iya. Bu Siti Madinah bisa email ke saya, ini emailnya saya tulis di chat. Nanti bisa kirim ke saya, nanti saya kirim materinya juga bisa. Ya. Atau masuk lewat PMM, masuk WA. Ke Bu Sri juga ada, nomor WA-nya Bu Sri juga bisa. Iya, ke itu Bu, ke grup itu lewat PMM, Bu. Oh iya, bisa ke grup PMM ya. Ya, di PMM itu nanti Ibu klik, nanti kelihatan penghubung untuk WA, Bu. Masuk ke sana saja, nanti masuk. Nanti materi saya kirim di sana. Nanti ya Ibu ya. Atau kalau nomornya ada, ditulis saja Bu Ayu. Kalau kesulitan mungkin Ibunya. Dituliskan saja, nanti saya masukkan. Kalau ini selesai, enggak apa-apa. Biar kita konsentrasi dulu.
Pak Arifin enggak rekod tadi, Pak? Ini tadi enggak sempat record, Bu. Alhamdulillah saya ada. Ininya kok nggak muncul ya? Ada, Pak. Cuma ya saya rekodnya dari laptop dan masuknya lewat Meet. Nanti kalau mau dipakai silakan. Barangkali bisa buat bahan, Pak. Cuma isinya seperti itu karena kalau saya di laptop enggak nutut ternyata sinyalnya. Jadi saya masuk HP tapi rekodnya di laptop. Sehingga hanya yang keluar gambar-gambar, Pak. Enggak apa-apa. Barangkali diperlukan untuk apa biasanya. Nanti saya kirim linknya Loom ya, Pak ya. Sudah Bu Ayu, kalau sudah ditutup nanti saya lain-lain enggak apa-apa sebentar. Baik, sambil ini apa ada tambah lagi dari Pak Arifin? Cukup, Bu. Ibu yang tadi sudah ditulis nomornya, Bu. Ya. Apa ada tambahan? Ya, sebentar. Ibu yang itu tadi sudah ditulis nomor WA-nya, Bu Ayu? Sampun sama semua yang mengirimkan nomor di kolom chat juga saya tulis. Oh iya. Nanti kita. Saya kirimkan ke Bu Srian. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Sebelum saya dulu sebentar ya Bu ya. Sebelum ditutup Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang mana kita difasilitasi oleh PMM untuk webinar sehingga bisa menjangkau dari penjuru Indonesia. Tadi ada yang luar daerah begitu, terima kasih. Sehingga ilmu yang diberikan oleh Bapak Arifin bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Khususnya saya juga Bapak Ibu yang lain. Kalau saya hanya menimba ilmunya bisa saya tularkan. Begitu. Kemudian tadi ada yang tanya Pak Arifin bagaimana untuk tanggal 22. Nanti kalau memang jadi Pak Arifin juga saya bisa mengagendakan lewat PMM. Karena kemarin saya lihat juga begitu Pak. Di PMM itu ada ternyata yang dilaksanakan oleh siapa begitu masuk di PMM. Mungkin itu. Kemudian ya bagi yang ingin masuk ke grup bisa lihat di PMM. Bagi yang hanya ikuti juga tidak apa-apa. Ikuti saja tanpa masuk grup tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita hanya bisa belajar dan belajar. Mungkin itu Bu Ayu. Saya akhiri sebelumnya mohon maaf. Nanti kalau mau tanya lain-lain, monggo kita tutup dulu acara resminya. Terima kasih. Baik, karena juga waktu sudah melebihi dan alhamdulillah dari ilmu yang diberikan kepada Pak Arifin dan Pak Arifin yang sungguh memotivasi untuk menjadi penggerak dengan beberapa benefit dari guru penggerak. Terima kasih atas ilmunya Pak Arifin. Demikian dan dari webinar kali ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin live dari Monggo. Ya. Saya rekodnya ya saya tutup.